Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar mengucapkan selamat beribadah di minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah hari ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Meilin Suryani Tetelepta Tapahing. Saudara-saudara jemaat, salah satu fungsi dan peran panggilan pengutusan gereja adalah pelayanan. Kata pelayanan dalam gereja sangat berkaitan erat dengan Tuhan Yesus, Sang Pelayan Agung. Karena itu, apapun dan bagaimanapun wujud pelayanan yang kita emban merupakan pengejawantahan iman kita terhadap kasih karunia Allah. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentaramu di sini, beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendak-Mu beri dalam hidupku, kasih-Mu nyatalah dan nama-Mu besar dimuliakanlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikian bunyi nas pembimbing menurut 1 Korintus pasal 1 ayat 5. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapa di sorga, sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi, bersatu padu bagai anak-Mu. Bapa di sorga, Bapa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Bapa, semua ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami.
Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh sebab itu, kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati tiap pribadi anak-anak-Mu. Berkati juga pekerjaan dan pendidikan yang sedang ditempuh. Kami adalah makhluk yang lemah. Kami sadar ya Bapa, bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Ya Bapa, kiranya Engkau sertai setiap aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita masuk pada pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Maka bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, ketika kami membaca dari Alkitab, merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu, bukalah telinga kami, tahirkan dan kuduskan hati dan pikiran kami yang berdosa, agar kami dapat menghayati dan memahami kehendak-Mu. Berkenanlah Tuhan kepada hamba-Mu yang berdosa ini, yang karenanya Tuhan mengutus untuk memberitakan firman Tuhan. Urapi, kuduskan seluruh kehidupan hamba, supaya hamba bukan saja menjadi pemberita firman, tetapi menghidupi firman-Mu, sehingga pemberitaan hamba-Mu tidak menyesatkan umat-Mu. Bapa berfirman, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Jemaat, silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya tidak pernah bosan-bosan bertanya tentang apa kabar. Semoga kita semua masih tetap semangat. Semoga kita semua masih tetap sukacita. Meskipun kita tidak tahu kapan berakhirnya. Situasi dan kondisi seperti ini karena situasi ini menuntut kedisiplinan dari kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Dan karena itu kita bersyukur bersama bahwa dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan Yesus tetap memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagian orang, bahkan mungkin bukan sebagian saja, sudah hampir semua orang sangat-sangat merindukan persekutuan bergereja di gedung atau persekutuan gereja gedung, bukan gereja rumah. Padahal memang awalnya di jemaat mula-mula gereja itu dimulai dari rumah, bukan langsung besar di dalam gedung. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, ini mau menandakan bahwa persekutuan gereja Tuhan itu baik dalam bentuk gedung maupun dalam bentuk rumah, itu tetap langgeng. Dan karena itu pertanyaan yang menggelitik saya dan juga mungkin beberapa orang, apakah sebenarnya yang membuat gereja dapat bertahan sepanjang zaman? Itu pertanyaannya. Atau bisa saya sederhanakan, apa resep bagi langgengnya persekutuan orang percaya? Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, jawabannya ada pada firman yang akan kita renungkan, yaitu dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang kita baca dalam ibadah minggu di hari perhentian ini. Saya akan mulai dari kota Korintus. Bapak, Ibu, dan saudara, saya tidak akan mengutarakan tentang kondisi geografis dari kota Korintus, karena pasti kita sudah bosan mendengarnya. Korintus itu terletak di mana, lokasi geografisnya, luasnya, bentuknya, dalam koordinat peta dia di mana, bukan itu. Tetapi saya mau mengangkat tentang kondisi masyarakat yang di dalamnya gereja atau persekutuan jemaat di Korintus berada. Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal, kota ini merupakan kota metropolitan di Yunani yang sangat terkemuka pada zaman Paulus hidup. Korintus adalah kota yang angkuh secara intelek, kaya secara material, bejat secara moral, dan juga kekanak-kanakan atau belum dewasa secara spiritual. Itu sedikit gambaran tentang kota Korintus yang saya maksudkan. Nah, segala macam dosa merajalela di sana, di kota ini, yang terkenal karena perbuatan cabul, hawa nafsu, dan penyembahan berhala. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 16 ayat 19, maka kita akan mendapati bahwa Paulus bersama-sama dengan Priskila dan Aquila dan juga dengan rasul yang lain, mereka membangun dan mendirikan gereja di Korintus atau persekutuan jemaat di Korintus selama 18 bulan pada perjalanan misi Paulus yang kedua di Korintus. Jemaat Korintus terdiri dari jemaat campur. Jemaat ini ada beberapa orang Yahudi dan juga Yunani, tetapi kebanyakan
jemaat ini bukan orang Yahudi yang dahulu sebenarnya adalah penyembah berhala. Nah, setelah Paulus meninggalkan Korintus, muncul berbagai macam masalah di dalam gereja yang masih muda ini, yang tentu saja memerlukan wewenang, memerlukan pengajaran dan penanganan rasuli melalui surat menyurat pastoral ataupun juga melalui kunjungan pribadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, pembacaan yang kita baca saat ini adalah surat pastoral yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat ini berkenaan dengan masalah yang mereka hadapi pada saat itu. Ada pernyataan dalam pembacaan kita di ayat 1 dari Paulus dan dari Sostenes. Hal ini menjelaskan kepada kita semua bahwa surat ini berasal dari dan atau ditulis oleh Paulus dan dibantu oleh Sostenes. Namun keduanya diberi keterangan yang berbeda. Paulus diberi keterangan sebagai Rasul Kristus Yesus, sedangkan Sostenes disebut sebagai saudara kita. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebanyakan orang Yahudi pada zaman Paulus yang hidup di luar Palestina memiliki dua nama, yaitu nama Yahudi dan nama Romawi. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 9. Paulus adalah nama Romawinya karena ia memiliki kewarganegaraan Romawi, dan Saulus berasal dari suku Benyamin adalah nama Yahudi dari Paulus. Bapak, Ibu, dan saudaraku, baik Paulus maupun Saulus, kedua nama ini tetap dipakai untuk menyebutkan orang yang sama. Nah, sementara itu, Sostenes yang disebut Paulus sebagai seorang saudara seiman, kelihatannya adalah seorang rekan kerja yang bersama-sama dengan Paulus saat Paulus pertama kali datang pada misi pertama di Korintus. Dan kemungkinan besar ia membantu Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini. Sostenes ini adalah mantan kepala rumah ibadah orang Yahudi di Korintus yang menjadi percaya di bawah pelayanan Rasul Paulus pada saat pertama kali ia ke Korintus. Dan ia telah menjadi salah seorang pemimpin. Yang pasti dia adalah pemimpin gereja lokal di Korintus. Siapapun Sostenes itu, yang penting adalah bahwa dia sangat dikenali dengan baik oleh jemaat di Korintus, sehingga Paulus menyebutnya sebagai ho adelpos atau saudara kita. Namun perlu kita tegaskan, walaupun surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan dibantu oleh Sostenes, tetapi ini bukan berarti bahwa surat 1 Korintus ini bukan firman Allah. Paulus telah benar-benar diilhami dan dituntun oleh Roh Kudus sepenuhnya, sehingga apa yang ditulisnya adalah benar-benar firman Allah, yaitu kebenaran yang diberikan oleh Allah ketika berurusan dengan gereja Korintus yang bermasalah pada saat itu. Jemaat Tuhan, setelah Paulus menuliskan tentang keberadaan surat ini, maka Paulus menuliskan satu hal lagi yang sebenarnya menjadi salah satu bagian dari permasalahan di dalam jemaat di Korintus. Dia menulis begini: oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dalam kata pembuka dari surat ini, sebenarnya Paulus mau menjelaskan satu hal
kepada jemaat di Korintus, yaitu tentang keabsahan panggilannya sebagai rasul. Mengapa? Karena sebagian besar jemaat atau orang-orang di kota Korintus, mereka itu tidak percaya bahwa ia adalah seorang rasul yang sejati. Karena itulah ia menyebut dirinya sebagai apostolos Christos Lesou, rasul yang diutus oleh Kristus Yesus, yang menjelaskan bahwa jabatan dan fungsi kerasulannya berasal dari Allah sendiri, bukan berdasarkan kehendak orang lain maupun kehendak dirinya sendiri. Hal ini terlihat dalam pernyataan oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul. Paulus menjelaskan kerasulannya adalah panggilan. Karena itulah ia mengatakan bahwa dirinya adalah kletos, dipanggil untuk memberitakan Injil. Jabatan rasul dan tugas kerasulan yang dimilikinya bukanlah untuk mencari atau mendapatkan keuntungan materi. Karena kita tahu bersama, sepanjang perjalanan pelayanan Paulus, ia juga bukan menempatkan dirinya menjadi tanggung jawab penuh dari jemaat itu, tetapi dia juga berusaha. Dan kita tahu bahwa dia adalah seorang pengusaha tenda atau kemah yang juga menghidupi dirinya. Bahkan juga dari situ ia dapat membantu perjalanan pelayanan yang dia lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa ada satu identitas. Selain dia sudah memperkenalkan siapa dirinya, dia memperkenalkan identitas dari alamat surat itu, yaitu kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Pertama-tama, Paulus menyebutkan orang-orang percaya di Korintus dengan sebutan he ecclesia tou theo, yaitu jemaat Allah. Maka kita akan bertanya, bagaimana mungkin mereka adalah orang-orang kudus? Bukankah mereka adalah bagian dari masyarakat kota Korintus yang seperti awal tadi saya katakan adalah orang yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, bejat secara moral, kekanak-kanakan dan tidak dewasa secara spiritual. Bagaimana mungkin orang-orang ini menjadi orang-orang yang kudus? Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, Korintus khususnya jemaat seringkali mau mengatakan bahwa mereka adalah milik rasul tertentu. Padahal rasul-rasul tersebut hanyalah pekerja di jemaat Korintus dan bukanlah pemilik dari persekutuan itu. Karena itu Paulus menyebutkan mereka adalah orang-orang kudus. Kenapa? Karena jemaat itu bukan milik Paulus. Jemaat itu bukan milik Kefas atau Apolos. Mereka adalah milik Kristus. Sebagaimana Allah kudus, demikian jemaatnya juga kudus. Hal ini sekaligus juga merupakan pernyataan sikap Rasul Paulus yang menentang pengkultusan atas seorang pemimpin yang berakibat pada perpecahan dalam jemaat. Jemaat Tuhan. Selanjutnya Paulus menjelaskan bahwa Korintus ini dikuduskan dalam Kristus Yesus. Di sini Rasul Paulus sangat menekankan sisi objektif dari pengudusan, bahwa orang-orang di Korintus secara status telah dikuduskan. Rasul Paulus perlu menekankan hal ini karena identitas adalah masalah yang sangat penting, khususnya bagi jemaat di Korintus. Orang percaya tidak mengenal identitas dirinya akan berkelakuan tidak sesuai
dengan identitasnya, bahkan menjalani kehidupannya tidak seperti orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dengan demikian, di sini Rasul Paulus mengungkapkan identitas sesungguhnya dari jemaat dan mendorong mereka untuk hidup sesuai dengan identitas mereka sebagai orang-orang kudus tersebut. Nah, penting untuk memperhatikan bahwa pengkudusan itu bukan berarti harus tanpa dosa. Sebab siapapun yang hidup dalam persekutuan, sesaleh apapun dia adalah pendosa. Karena hakikat manusia adalah pendosa. Dan karena itu penting untuk memperhatikan pengkudusan yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus ini bukan berarti harus tanpa dosa. Bukan berarti semua orang berlaku hidup suci dan meninggalkan dunia ini padahal mereka masih hidup di dalam dunia. Pengkudusan menurut Paulus bukan berarti orang yang percaya harus suci dalam semua hal yang dilakukannya. Paulus menulis surat kepada orang-orang Korintus sebagai orang-orang kudus. Namun jika seseorang membaca surat tersebut, dia akan tersadarkan. Ketika dia membaca surat pastoral dari Paulus ini, maka dia akan disadarkan bahwa dia adalah bagian dari karya pengkudusan yang telah dilakukan oleh anak Allah itu. Sehingga Paulus tetap menyebut mereka sebagai orang kudus. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. Jemaat, ada hal yang menarik dalam kehidupan jemaat di Korintus. Bahkan juga dalam kehidupan kita sekarang. Sebagian orang Kristen mengira bahwa mereka berharga di hadapan Allah. Memang benar, kita berharga di hadapan Allah. Tetapi sebagian orang mengira bahwa mereka berharga di hadapan Allah karena apa yang mereka telah capai dan apa yang telah mereka hasilkan melalui perbuatan mereka sendiri. Mereka mengira bahwa kasih Allah akan semakin dicurahkan kepada mereka tergantung kepada beberapa banyak pencapaian yang telah mereka dapat. Pandangan ini salah. Karena berbeda dari pandangan perjanjian baru yang mengajarkan bahwa kita berharga karena apa yang telah Allah karuniakan bagi kita, yaitu status baru sebagai anak-anaknya karena Yesus telah mati bagi kita. Kasih Allah tidak tergantung pada perbuatan baik kita, karena Allah telah memberikan Yesus yang telah mati di kayu salib ketika kita masih berdosa dan memusuhi Allah. Jadi perbuatan kita tidak menambah atau mengurangi kasih Allah kepada kita. Jemaat yang diberkati Tuhan. Pernahkah kita memikirkan mengapa Paulus dalam semua suratnya selalu menggandeng dua kata yang sangat berkaitan satu dengan yang lain, yaitu kata kasih karunia dan damai sejahtera. Mungkin terlihat sekilas tidak lebih dari sekedar salam pembuka. Dulu waktu belum ada teknologi secanggih sekarang dengan menggunakan WA atau SMS juga sekarang udah nggak laku lagi. Udah begitu berkembangnya teknologi dan begitu maju sehingga surat tidak pernah lagi dipakai. Padahal pada zaman belum majunya teknologi seperti saat ini, mungkin Bapak Ibu di rumah yang mendengarkan firman dan merenungkan firman ini ada yang masih mendapati cara berkomunikasi dengan surat. Biasanya ada salam pembuka, sama seperti surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, saya katakan tadi mungkin terlihat sekilas tidak lebih dari sekedar salam pembuka. Namun Rasul Paulus memilih kedua kata tersebut dengan teliti dan dengan sengaja. Karena memang ia hendak menyampaikan sesuatu yang spesifik melalui kedua kata tersebut. Kasih karunia adalah akar dari Injil, sedangkan damai sejahtera adalah buah dari Injil. Injil berakar dalam kasih karunia dan berbuah dalam damai sejahtera. Itulah inti dari Injil yang dibawa kepada kita, yang diringkas dalam kata Yunani charis dan eirene, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Jika kasih karunia adalah akar dari Injil, maka damai sejahtera adalah buah dari Injil. Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 1. Secara gamblang ayat ini mau menjelaskan bahwa damai sejahtera atau perdamaian kita dengan Allah merupakan akibat dari pembenaran, bukan dari perbuatan baik kita. Allah mau mengatakan kepada kita semua pada saat ini bahwa damai sejahtera yang dibangun atas fakta kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Roma pasal 5 ayat 10. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dibenarkan di hadapan Allah untuk selamanya hanya sekali saja, melalui iman di dalam pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Maka Rasul Paulus dalam ayatnya yang kelima pembacaan kita pada saat ini mengatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus itu, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kekayaan ini bukan semata-mata karena pengetahuan intelektual seseorang, tetapi kekayaan yang dimaksudkan adalah karena pengkudusan dan pembenaran yang dilakukan oleh Allah melalui karya kematian anaknya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera yang dianugerahkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus kepada jemaat di Korintus dan juga kepada jemaat di masa kini, itulah yang mau melandasi kita bahwa kita telah diperkaya oleh pengetahuan ini karena kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Hanya oleh karena rahmat kasih karunia Allah, maka kita beroleh semua itu. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, hal itulah yang membawa rasa puas. Damai sejahtera yang Alkitab maksudkan adalah ketenteraman, ketenangan, dan kedamaian yang berasal dari kasih karunia Allah. Dan karena itu, tidak ada apapun dan tidak ada siapapun yang di dunia ini yang dapat menyediakan perasaan tenang yang begitu dalam ini kecuali damai sejahtera Allah yang diberikan kepada kita melalui Injil. Seperti yang Nabi Yesaya katakan dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudaraku, keyakinan tentang ketenangan seperti ini didasarkan atas pengetahuan yang tenang. Suatu perasaan yang utuh, yang sempurna dan tenang di dalam Kristus, terlepas dari apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini, terlepas dari wabah yang kita alami pada saat ini.
Kasih karunia dan damai sejahtera Allah lah yang memungkinkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya menerima situasi dan kondisi ini lalu menjalaninya dalam kekuatan kasih karunia dan damai sejahtera itu. Sehingga kita mampu untuk tetap ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, buah dari Injil yaitu damai sejahtera inilah yang menguatkan kita dan yang memampukan kita juga dalam situasi dan kondisi sulit seperti saat ini. Bukan hanya diam di rumah tanpa melakukan sesuatu, tetapi tetap dari rumah kita dihadirkan kesaksian bagi puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Mungkin sepanjang beberapa bulan ini tetangga-tetangga di sekitar kita mendengar kita bernyanyi. Nyanyian-nyanyian kita telah menggugah dan bahkan mungkin menguatkan mereka. Sehingga mereka pun dapat hidup dalam ketenangan dan kedamaian seperti yang kita alami dan yang kita rasakan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa gereja dapat bertahan di segala zaman? Mengapa atau apa resep dari langgengnya persekutuan orang percaya? Ada 3 hal yang saya catat dari pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama adalah karena yang membangun persekutuan kita, yang mendirikan gereja itu bukan saya sebagai pendeta, bukan majelis jemaat diaken penatua, bukan seseorang yang disebut orang kudus, bukan Bapak, Ibu, Saudara. Yang membangun dan yang menumbuhkannya adalah Allah sendiri di dalam Roh Kudus, Kristus sebagai kepalanya. Yang kedua, karena perbuatan kudus Allah yang telah menguduskan jemaatnya sebagai gerejanya, bukan dari hasil perbuatan kita. Yang ketiga, karena hanya oleh kasih karunia dan damai sejahtera Allah, maka gereja bertumbuh dan berkembang dalam situasi apapun. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita semua. Baik ibadah kita berlangsung di rumah ataupun nanti di gedung gereja, kita harus tahu satu hal, bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Allah lah yang telah menguduskan kita sebagai gerejanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk bersama-sama mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama, kita memuliakan Allah melalui Gita Bakti 120 bait 1. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli, dengan mata yang terbuka, dengan hati yang tertuju kepada Allah, dan dengan sikap yang sempurna. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita rendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di hari perhentian ini Tuhan, dalam persekutuan ibadah kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena sepekan boleh kami lewati dan lalui dalam perjalanan kehidupan kami. Dan saat memasuki sepekan yang baru, firman Tuhan telah meneguhkan kami, mengajar dan mengingatkan kami akan indahnya persekutuan dengan Tuhan. Dan kiranya gereja yang dibangun dan ditumbuhkan oleh kuasa Roh Kudus itu semakin diperkuat dengan keberadaan kami yang selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan membangun tubuh Kristus. Meskipun situasi dan kondisi saat ini kami harus berada di rumah dan bergereja di rumah, itu tidak mengecilkan arti dan makna gereja yang sesungguhnya, karena kami adalah tubuh Kristus. Dimanapun kami berada, di sana kami menyaksikan kebesaran Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah menegur, mengajar, dan mengingatkan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pribadi, orang tua, anak-anak, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesaksian hidup kami, ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai. Kami membawa dan berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, khususnya Jemaat Bukit Zaitun di Makassar, Majelis Jemaat melalui pelaksana harian Majelis Jemaat yang terus mengupayakan ibadah yang harus berlangsung dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Dengan apa yang ada pada kami mengusahakan dan mengupayakan agar pelayanan firman Tuhan selalu dapat didengar dan diperoleh bagi jemaat yang berada di rumah. Dan karena itu Tuhan berkenan memberkati pelayanan majelis jemaat. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan pelayanan, persekutuan dan kesaksian memasuki new normal, dan kami mempersiapkan segala sesuatu untuk situasi dan kondisi yang baru. Benar-benar kami usahakan dan persiapkan sehingga semuanya nanti akan berjalan dengan baik, tetapi semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkenan memberkati. Bapa yang kekal di dalam sorga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, secara khusus pemerintahan di daerah di kota Makassar, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Mampukan kami menjadi contoh dan teladan dalam mendisiplinkan diri pada situasi dan kondisi ini, menjalani setiap aturan pemerintah yang ada, dan keteladanan itu pula datang dari kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa yang kekal di dalam sorga, hiburkan setiap mereka yang berduka, kuatkan iman, percaya dan pengharapan mereka yang bergumul, sembuhkan dan pulihkan mereka yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Bapa di dalam sorga,
Berkati sukacita dan syukur mereka yang Tuhan tambahkan setahun usia pribadi karena kelahiran ataupun usia perkawinan, kesuksesan dalam karir maupun studi. Tuhan sempurnakan sukacita dan syukur mereka. Bapa yang kekal di dalam sorga, setiap kami yang menjadi bagian dalam pelayanan ibadah pada saat ini, kostor, keamanan, majelis bertugas, petugas sound system multimedia, dan kiranya berkenan kepada Tuhan pelayanan ini, bahkan berkati kami dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga pelayanan pada situasi seperti saat ini terus berjalan dan berlangsung, hanya dalam kekuatan dan perkenanan Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharakan kami di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 2 dan 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, hidup adalah pemberian yang kami terima daripada-Mu. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu, kami mempersembahkan apa yang kami terima daripada-Mu untuk mendukung karya-Mu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Umat Tuhan, jalanilah kehidupanmu setiap hari dalam damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Beribu lidah
Jemaat Tuhan, atas nama Allah yang memanggil, meneguhkan, dan memberikan otoritas Kristus kepada hamba-Nya, kami diutus untuk menyampaikan berkat kepada kamu. Karena itu, angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.